Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Osiah Nusantara. Saya akan menceritakan Syekh Nurjati. Syekh Nurjati dikenal sebagai tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati, yaitu lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya Syekh Nurjati dikenal dengan nama Syekh Datul Kafi atau Maulana Idokil Maldi. Secara kronologis singkat, Syekh Nurjati lahir di Semenanjung, Malaka. Setelah berusia dewasa muda, pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah, serta mempunyai putra-putri. Dari Baghdad beliau pergi berdakwah sampai di Pesambangan, bagian dari negara Singapura, sekarang Desa Martasinga, Kabupaten Cirebon. Beliau wafat dan dimakamkan di Giri Amparan Jati. Syekh Nurjati ketika lahir dikenal dengan nama Syekh Datuk Kafi, putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar Abdul Jalil. Jadi Syekh Datul Kafi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Maulana Isa adalah putra dari Abdul Qadir Kailani. Abdul Qadir Kailani adalah putra dari Amir Abdullah Kainuddin, keturunan Nabi Muhammad SAW, generasi ke-17 dari jalur Zainal Abidin. Syekh Datuk Kafi memiliki dua orang adik, yakni Syekh Bayanullah yang mempunyai pondok di Mekah, yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di wilayah Cirebon, serta seorang adik wanita yang menikah dengan Raja Upi Malaka. Buah dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Adipati Unus dari Demak. Sehubungan dengan lamanya Syekh Nurjati bermukim di Mekah, maka sebagian naskah menyatakan bahwa Syekh Nurjati berasal dari Mekah. Setelah menuntut ilmu di Mekah, Syekh Nurjati mencoba mengamalkan ilmunya yang diperoleh dengan mengajarkannya di wilayah Baghdad. Di Baghdad, Syekh Nurjati menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alim. Ali Nurul Alim putra dari Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja, yang merupakan putra dari Ahmad Sahab Jalaluddin putra Amir Abdullah Kainuddin. Jadi Syekh Nurjati menikah dengan saudara secicit. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Syekh Abdurrahman yang kelak di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan, Syekh Abdul Rohim kelak bergelar Pangeran Kejaksan, Fatimah yang bergelar Syarifah Baghdad, dan Syekh Datul Kafi, kadang-kadang disebut juga sebagai Syekh Datul Kafi, sehingga membuat rancu dengan sosok ayahnya, yaitu Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati.
di beberapa manuskrip yang lebih muda umurnya, contohnya Babad Cirebon, Keraton Kesepuhan. Keempat anak tersebut dijamin nafkahnya oleh kakak Saripah Halimah. Saripah Sulaiman menjadi raja di Baghdad karena menikahi putri mahkota Raja Baghdad. Syekh Nurjati hidup pada abad pertengahan antara abad 14 sampai 15 Masehi dan pernah bermukim di Baghdad. Sekarang Baghdad merupakan ibu kota Irak. Kondisi sosial ekonomi Baghdad pada rentang abad 14-15 Masehi sedang mengalami keemasan. Para psikolog Muslim mencapai puncak kejayaan pada masa itu. Kondisi tersebut sangat memungkinkan ikut membentuk keluasan pikir Syekh Nurjati. Hal ini membantu kelancaran dakwahnya. Di Baghdad, Syekh Nurjati hidup dan berumah tangga dan dikaruniai 4 orang putra-putri. Kemudian Syekh Nurjati diutus oleh Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa serta menuruti suara hati nuraninya. Serasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Nurjati bersama istrinya Saripah Halimah pergi berkelana untuk berdakwah, meninggalkan keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Dalam perjalanannya sampailah Syekh Nurjati di pelabuhan Muara Jati dengan penguasa pelabuhan atau Syekh bandarnya bernama Ki Gedeng Tapa atau Ki Ageng Jumajan Jati. Sesampainya mereka di pelabuhan Muara Jati, Saripah Halimah berganti nama menjadi Nyi Ratna Jatiningsih atau Nyi Rara Api. Perkampungan yang dekat dengan pelabuhan Muara Jati disebut Pesambangan. Diceritakan dalam cerita Purwaka Caruban Nagari, dalam sejarah Banten, juga dalam naskah Martasinga, bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Idopi Mahdi atau Syekh Datuk Kafi mendarat di Muara Jati. Setelah pendaratan Syekh Kuro dan rombongannya, Syekh Nurjati bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 orang pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima oleh penguasa pelabuhan Jati, Ki Ageng Tapa atau Ki Mangkubumi. Jumadan Jati sekitar tahun 1420 Masehi. Syekh Nurjati mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Nurjati giat berdakwah sebagai dai, mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan diri masuk Islam dengan tulus ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Nurjati. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Nurjati menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagalung, Raden Brata Legawa, orang pertama yang pergi haji dari Jawa Barat yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Hadijah tidak dikaruniai putra. Namun setelah pria tersebut meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal dunia, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Harta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya, yaitu Syekh Nurjati, untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati.
Pernikahan Syekh Nurjati dengan Hadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyi Ageng Muara, yang kelak menikah dengan Ki Gedeng Kerangkeng. Kerangkeng sekarang merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu. Pondok Pesantren Pesambangan Jati adalah pondok pesantren tertua di wilayah Cirebon. Saat itu masih bernama Nagari Singapura, dan pondok pesantren tertua kedua se-Jawa Barat saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Setelah pondok pesantren Kuro di Kerawang yang didirikan oleh Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursadatilah. Syekh Kuro adalah saudara sepupu Saripah Halimah. Syekh Kuro adalah putra dari Dyah Kirana dengan Syekh Yusuf Siddiq, wali Malaka. Sedangkan Dyah Kirana adalah putri Imam Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja, kakek Saripah Halimah. Syekh Kuro merupakan utusan Raja Campa. Secara genealogis, Syekh Kuro dan Syekh Nurjati adalah sama-sama saudara seketurunan dari Amir Abdullah Khairuddin, generasi keempat. Syekh Kuro datang lebih dahulu ke Amparan bersama rombongan dari Angkatan Laut Cina dari dinasti Ming yang ketiga dengan kaisarnya Yonglong atau Kaisar Chenglu atau Kaisar Chengtu. Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh Laksmana Cheng Ho alias Sampo Tai Kam. Mereka mendarat di Muara Jati pada tahun 1416 Masehi. Mereka semua telah masuk Islam. Armada tersebut hendak melakukan perjalanan melawat ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Ketika armada tersebut sampai di Purwa Karawang, Kuro atau Syekh Hasanuddin beserta pengiringnya turun. Syekh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang. Kedua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal yang pertama kali di Jawa Barat. Syekh Kuro di Karawang dan Syekh Nurjati di Cirebon. Gerakan dakwah mereka berdua dapat terjalin secara harmonis dan berjalan saling bantu-membantu. Syekh Kuro mengirimkan orang kepercayaannya yang bergelar Penghulu Karawang ke Dukuh Pesambangan. Terbukti dengan adanya nisan makam Penghulu Karawang di Amparan Jati. Keharmonisan dakwah antara Cirebon dan Karawang berlanjut dengan cucu Syekh Ahmad dari Nyimas Kadaton bernama Musanuddin. Kelak Musanuddin menjadi lebay di Cirebon, memimpin Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada masa pemimpinan Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati. Sedangkan Syekh Ahmad merupakan anak dari Syekh Kuro dengan Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Kerawang. Putri Karawang memberikan sumbangan hartanya untuk mendirikan sebuah masjid di Gunung Sembung. Nurgiri Cipta Renggang yang bernama Masjid Dog Jumeneng atau Masjid Sang Sakaratu yang sampai sekarang masih digunakan dan terawat baik. Pengangkatan juru kunci di situs makam Syekh Kuro dikuatkan oleh pihak Keraton Kanoman Cirebon. Diceritakan pada suatu waktu Raden Pamanah Rasa kelak menjadi Sri Baduga Maharaja Raja Pajajaran yang terkenal dengan sebutan Prabu Siliwangi, mengadakan perjalanan ke pondok pesantren Kuro Pulau Kelapa Telaga Sari Karawang yang dipimpin oleh Syekh Kuro atau Syekh Mursadatilah. Dalam pelawatan tersebut Raden Pamanah Rasa jatuh cinta kepada putri Subang Larang santriwati pesantren Syekh Kuro.
putri Gegedeng Tapa dari Singapura. Singapura adalah sebuah negara bagian dari Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Niskala Wastu Kencana. Raden Pamanarasa melamar sang putri dan Putri Subang Larang bersedia dinikahi dengan syarat Raden Pamanarasa masuk Islam dan diperkenankan mendidik keturunannya dengan ajaran Islam. Dari perkawinan Raden Pamanarasa dengan Putri Subang Larang lahirlah 3 orang putra, yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Ratu Rara Santang, dan Pangeran Raja Sengara atau Yan Santang. Di kampung Pesambangan, Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam karena menggunakan cara bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam. Maka dalam waktu relatif singkat, pengikut semakin banyak, hingga akhirnya pengguron kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Endang Gelis atau Endang Ayu dan adiknya Nyimas Ratu Rara Santang, yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Mereka adalah cucu dari Sabandar Pelabuhan Muarajati dari jalur ibunya. Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya sebelum meninggal, juga bermaksud sungkem kepada eyangnya Ki Gedeng Tapa. Kepergian mereka ke pengguron Gunung Jati tanpa seizin ayah mereka, Prabu Siliwangi, karena Prabu Siliwangi kembali memeluk agama Buddha setelah Nyi Subang Larang meninggal dunia. Tetapi kedua putra-putrinya sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya agar memperdalam agama Islam di pengguron Gunung Jati. Akhirnya mereka pun menuntut ilmu dengan memperdalam agama Islam, menjadi santri Syekh Nurjati di Pesambangan Jati. Pada saat mereka bertiga diterima menjadi santri baru, Syekh Nurjati berdoa, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan agama Islam mulai dari hari ini hingga hari kemudian dengan selamat." Di antara murid-muridnya, murid yang tercatat sangat cerdas adalah Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Ratu Rara Santang. Walaupun keduanya telah menjadi muslim sejak kecil dan belajar ke Syekh Kuro, tetapi ketika datang ke pesantren Syekh Nurjati, keduanya dan Nyi Endang Gelis, istri Pangeran Walang Sungsang, tetap diminta kembali mengucapkan kedua kalimat syahadat. Syekh Nurjati memberi pelajaran kepada mereka mulai dari yang sangat dasar, rukun Islam, tentang pelajaran tauhid sebagai dasar pondasi keimanan. Mengapa Syekh Nurjati melakukan metode pengajaran seperti kepada orang yang baru mengenal ajaran agama Islam? Kemungkinan ada keraguan pada Syekh Nurjati terhadap kadar keimanan dan pengetahuan ketiganya tentang agama Islam. Hal ini dikarenakan Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Ratu Rara Santang adalah putra-putri dari kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha. Selain itu, pengalaman mereka tentang agama Islam masih dalam tahap pemula. Dalam naskah lainnya diterangkan, Syekh Nurjati mengajarkan membaca syahadat dengan arti dan maksud secara mendalam. Selain itu, ada sebuah pesan yang berbunyi, apabila engkau berhajat akan menghadapi seorang kikir atau orang yang congkak atau orang mempunyai utang yang dikhawatirkan akan membuat jahat, bacalah sebuah doa yang artinya, wahai Tuhan,
Engkau yang maha mulia dan maha besar, dan saya adalah hamba-Mu yang rendah dan lemah, yang tidak berkekuatan apa-apa melainkan pertolongan-Mu. Wahai Tuhan, tundukkanlah kepada saya, si fulan, seperti Engkau menundukkan Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Lunakkanlah hatinya, seperti Engkau telah melunakkan besi terhadap Nabi Daud alaihissalam. Sesungguhnya tidak akan terjadi sesuatu melainkan dengan seizin-Mu. Nyawanya ada dalam genggaman-Mu. Syekh Nurjati memberikan wejangan tentang agama Islam yang diawali oleh firman Allah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan." Kemudian ia menjelaskan kandungan pokok ajaran Islam, yakni sholat 5 waktu, zakat, puasa, ibadah haji atau umroh, perang fisabilillah, ajakan ke arah kebajikan, serta menolak kemungkaran. Selain itu, ia memberikan berbagai macam ilmu, antara lain ilmu usuluddin, pokok-pokok agama, ilmu fikih, aturan hukum agamaan, dan ilmu tasawuf, penyucian diri. Ajaran perang fisabilillah dari Syekh Nurjati dilaksanakan oleh Pangeran Walangsungsang dalam banyak pertempuran sampai tahun akhir menjelang wafatnya. Wejangan lain Syekh Nurjati adalah tentang agama Islam dan makna yang terkandung dalam jimat yang telah diperoleh Walangsungsang. Setelah ajaran tentang keimanan diberikan, maka pelajaran secara bertahap terus diberikan. Misalnya pelajaran ilmu fikih sebagai sarana untuk melaksanakan syariat agama Islam. Pelajaran ini masih dalam tarif yang mendasar sebelum ajaran tentang thariqat, hakikat, dan makrifat. Syekh Nurjati adalah seorang ulama yang menganut mazhab fikih Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i menurut Rama Guru Pangeran Nurbuat, thariqat Satariyah masuk ke wilayah Cirebon dibawa oleh Syekh Nurjati. Dari pertemuan dengan Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsang, istri dan adiknya mendapat anugerah ilmu yang sangat tinggi. Nama Gunung Jati muncul karena cerita pertemuan Walangsungsang dan Syekh Nurjati di Gunung Jati. Di hadapan Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsang, Nyimas Ratu Rara Santang, dan Nyi Endang Gelis atau Endang Ayu dengan khusyuk menekuni wejangan-wejangan yang diterimanya, yakni tentang 2 kalimat syahadat, sholawat, dan zikir, zakat fitrah, dan munggah ibadah haji, puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu, dan membaca Al-Quran, kitab fikih, dan tasawuf. Inilah di antara ajaran yang diterima dari Syekh Nurjati sebelum menjadi santri Syekh Nurjati. Pangeran Walangsungsang, Nyimas Ratu Rara Santang, adiknya, serta Nyi Endang Gelis, istrinya, telah terlebih dahulu berguru kepada para pendeta Buddha di beberapa tempat, yakni yang berarti mempelajari ilmu-ilmu di luar ilmu-ilmu Islam. Setelah 3 tahun menuntut ilmu, Pangeran Walangsungsang diberi nama Somadullah oleh Syekh Nurjati. Pada saat memberikan nama Somadullah, Syekh Nurjati memberi nasihat berupa rentetan reinterpretasi
ajaran-ajaran non-Islam dari para guru Pangeran Walang Sungsang sebelumnya. Menurut sudut pandang Islam, hal ini terungkap pada saat Syekh Nurjati memberikan wejangan kepada ketiga orang tersebut. Hai Somadullah, sesungguhnya engkau memperoleh rahmat Islam itu memang sudah dipastikan sejak zaman azali, dan engkau disuruh datang ke Gunung Merapi dan bertemu dengan Sang Hyang Danuwarsi. Itu mengandung hikmah yang penting, ialah bahwa engkau akan bertemu dengan alim ulama yang menjadi warisan Anbiya. Dalam pertemuan dengan Sang Hyang Danuwarsi, engkau berhasil menerima pusaka berupa cincin ampal yang kepentingannya ialah untuk mengetahui perkara gaib dan dapat digunakan untuk merawat sesuatu dengan keadaan selamat. Nama ampal artinya usahakanlah apa yang sekiranya membawa manfaat bagi manusia, dan engkau menerima baju kamemayan yang antara lain kepentingannya ialah agar engkau disegani dan disayang oleh segenap makhluk. Itu memang betul, karena pada baju tersebut ada tulisan yang artinya, barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dari kesempitan hidupnya dan memberi rezeki dengan tak diduga-duga dan tanpa susah payah. Kalau engkau ingin jangan dibenci orang, pegang teguhlah ayat tersebut untuk pedoman dalam langkah hidupmu, dan engkau menerima lagi baju pengabaran yang antara lain kepentingannya engkau tidak mempunyai rasa takut menghadapi musuh-musuh yang bagaimanapun banyaknya, karena pada baju tersebut ada tulisan yang artinya, dan berbaktilah kepada Tuhanmu hingga ajalmu datang. Sedangkan orang yang berpegang pada ayat tersebut dengan keyakinan yang teguh, ia akan mempunyai keteguhan hati dalam menghadapi musuh yang bagaimanapun. Lalu engkau menerima pula baju pengasihan yang gunanya agar semua makhluk, baik jin maupun setan, siluman, apa aja tunduk kepadamu. Itu betul jika engkau ingin ditakuti oleh semua makhluk. Amalkanlah ayat tersebut. Selain dari Sang Hyang Danuwarsi, engkau mendapat pula beberapa pusaka dari Sang Hyang Naga berupa jimat ilmu kadewa. Namanya itu diambil dari perkataan yang artinya obatnya agama. Dalam hal ini dimaksud bahwa orang yang beragama itu harus berilmu. Ada syair Arab yang artinya, barang siapa yang berbuat sesuatu tidak didasarkan dengan ilmu, amal perbuatannya itu tidak akan diterima oleh Allah. Sedikit keterangan bahwa orang yang memegang agama itu sama dengan orang yang memegang negara. Apabila ia dapat memegang agama, ia akan dapat memegang negara. Tetapi tidak sebaliknya, orang yang dapat memegang negara belum tentu ia akan memegang agama. Selanjutnya Syekh Nurjati berkata kepada Somadullah, engkau menerima pula dari Sang Hyang Naga berupa ilmu kapilisan yang diambil dari perkataan yang artinya tidak patut bagi orang manusia melupakan zikir kepada Allah. Makna lebih lanjut dari ilmu kapilisan adalah kirang mingmang ing batuk ingsun, sari sedana ing lambe ingsun, amanat pangucapan ingsun iku wong sekabeh tua gede cilik pada welas pada asih.
kabeh maring ingsun kelawan berkahe kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Doa ini hendaknya dibaca dengan tekad yang bulat, turut pada ketika membaca kalimat thayyibah. Hendaknya seluruh jiwa raga dihadapkan kepada Allah, dan setelah doa ini selesai dibaca lalu diusapkan ke dahi. Selain itu, engkau diberi juga ilmu keteguhan. Diambil dari perkataan yang artinya, tidak patut bagi orang kaya untuk berlaku kikir. Lalu engkau diberi pula golok cabang yang dapat berbicara dan dapat terbang, dapat mengalahkan kekuatan singa, dapat menghancurkan gunung yang gagah perkasa, dan dapat pula mengeringkan air laut yang sedang meluap-luap. Nama golok cabang itu berasal dari perkataan yang artinya dijadikan untuk 7 perkara. Maksudnya, jika engkau menghendaki mendapatkan apa yang engkau hendaki, engkau harus menghadapi ketetapan anggota badan yang 7. Ialah anggota sujud. Jelasnya, jika engkau ingin mencapai segala sesuatu, hendaknya engkau tunduk sujud kepada Allah. Selanjutnya, engkau sampai di Gunung Kumbang yang bertemu dengan Sang Hyang Naga. Kemudian engkau diberi jimat ilmu kesakten guna keselamatan agar tutur katamu dituruti. Kemudian engkau diberinya lagi jimat limunan untuk dapat bersembunyi di dalam terang. Artinya, jangan mempunyai perasaan benar sendiri. Kemudian engkau diberi jimat yang diberi nama Ajititi Murti, berasal dari kata kerjakanlah olehmu segala perintah yang baik-baik, agar dapat mengusahakan segala sesuatu yang rumit-rumit, dan sesuatu yang sukar-sukar menjadi mudah. Kemudian engkau diberi lagi jimat Aji Dipo Guno, mengetahui dan memahami segala pembicaraan seperti gunanya topeng itu dipakai, maka engkau tidak akan dilihat manusia lagi. Kemudian engkau menerima pula baju pusaka waring yang dapat digunakan untuk terbang, dan engkau menerima pusaka berupa umbul-umbul waring yang antara lain kepentingannya agar selamat rahayu dari senjata musuh dan dapat melemahkan tenaga-tenaga musuh. Artinya, bila tidak ingin kelihatan segala rahasia dan keburukan oleh orang lain, harus mengikuti ucapan ajaklah semua manusia untuk melakukan takwa kepada Allah. Baju pusaka waring yang artinya hati seorang yang khusyuk dapat diterima oleh Tuhan. Umbul-umbul waring memiliki tulisan, hai manusia, carilah harta benda dengan cara yang sebaik-baiknya, jangan asal memperoleh saja. Kemudian jimat panjang dari Ratu Bangau, artinya dalam menyebarkan agama Islam akan dibantu oleh para wali, petunjuk ke arah agama yang hak dan bareng, artinya dalam segala aktivitas harus mengikuti 3 perkara: syariat, torekot, dan makrifat. Syekh Nurjati bukan saja memberi bekal kehidupan dan hidup sesudah mati pada Pangeran Walangsungsang, adik dan istrinya, tetapi ia mampu mengubah kepribadian sang anak raja tersebut menjadi seorang pahlawan yang tidak hanya suka hidup dalam kemewahan sebagai putra raja, tetapi menjadi sosok pribadi pejuang yang soleh dan tangguh. Syekh Nurjati
merasa Pangeran Walang Sungsang bersama adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang dan istrinya Nyi Endang Gelis telah berguru di pengguruan Islam Gunung Jati, telah memiliki keteguhan iman. Setelah memberi nasihat, Syekh Nurjati memerintahkan Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Ratu Rara Santang, dan Nyi Endang Ayu untuk membuka perkampungan baru di selatan Gunung Jati untuk mensiarkan agama Islam. Syekh Nurjati memerintahkan Pangeran Walang Sungsang membuka perkampungan. Setelah menerima wejangan dari Syekh Nurjati dan seizin kakeknya di Gedang Tapa, Somadullah memilih kawasan hutan di kebun pesisir di sebelah selatan Gunung Jati yang disebut Tegal Alang-alang atau Lemah Wungkuk. Di kawasan tersebut ternyata telah bermukim Ki Danursela, adik Ki Danuwarsi, mertua Somadullah. Setibanya di tempat yang dituju, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Ki Pengalang-alang dan mengucapkan kalimat, "Ketika saya telah tiba pada tanggal 14 bagian terang bulan Carita tahun 1367 Saka atau Kamis tanggal 8 April tahun 1445 Masehi, bertepatan dengan masuknya penanggalan 1 Muharram 848 Hijriah, Pangeran Walang Sungsang alias Somadullah dibantu 52 orang penduduk membuka perkampungan baru di hutan pantai Kebon Pesisir. Dengan semangat tinggi dan ketekunannya, Pangeran Walang Sungsang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai pembuatan pendukuhan yang semula Tegal Alang-alang atau Kebon Pesisir diberi nama Caruban Larang, dengan kubu pertama adalah Ki Danusela, sedangkan Ki Somadullah menjadi pangraksa bumi yang bertugas memelihara tanah pemukiman dengan julukan Ki Cakrabumi. Somadullah atau Ki Cakrabumi pada siang hari bekerja membabat hutan dan pada malam hari bekerja mencari ikan di tepi laut, sementara istri dan adiknya bekerja menumpuk rebon atau udang kecil untuk dibuat terasi. Perkampungan yang dibangun Somadullah berkembang menjadi perkampungan besar yang disebut Drage, yang berarti negara gede. Perkampungan Somadullah dan usahanya membuat terasi diketahui oleh Raja Galuh yang mengutus patihnya untuk menyelidiki perkampungan di pesisir pantai yang ada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh. Apabila rakyatnya telah mencapai 69 orang, perkampungan tersebut telah menjadi sebuah desa dan diharuskan membayar pajak setiap tahun, serta mempersembahkan tumbukan rebon halus wakul atau sekitar 45 kilo. Dalam pertemuan antara utusan Raja Galuh dan Somadullah dibicarakan status perkampungan baru yang ternyata telah dihuni oleh 70 orang penduduk, sehingga perlu dibentuk satu desa di bawah pimpinan seorang kuwu atau kepala desa. Desa tersebut kemudian dipimpin oleh Ki Pengalang-alang sebagai kuwu. Karena Cakrabumi tidak bersedia menjadi kuwu, selesai upacara pengukuhan kuwu, diadakan perjamuan rombongan Kerajaan Galuh menikmati garagal atau tumbukan rebon beserta air rebon. Utusan Kerajaan Galuh sangat menikmati air rebon yang dalam bahasa Sunda disebut cai rebon. Kata dari cai dan rebon ketika Ki Pengalang-alang meninggal
ia diperlakukan secara Islam oleh Ki Cakrabumi. Perlakukan jenazah secara Islam ini merupakan awal dari penyebaran ajaran Islam kepada penduduk Cirebon. Sejak itu, setiap malam diadakan pengajian oleh Ki Cakrabumi. Sepeninggal Ki Pangalang-alang, datanglah utusan Kerajaan Galuh untuk mengganti kedudukan Ki Pangalang-alang sebagai Kuwu Cirebon. Melalui kesepakatan, akhirnya Ki Cakrabumi terpilih sebagai Kuwu Cirebon, menggantikan Ki Pangalang-alang dan mendapat gelar Cakrabuana. Memerintah 457 orang penduduk desa Cirebon. Pangeran Walang Sungsang ketika membuka padukuhan juga mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Pajalagraha. Asal kata dari Jalagraha yang artinya rumah di atas laut. Sekarang letak masjid tersebut berada tepat di sebelah luar dinding Keraton Kesepuhan di Kelurahan Kesepuhan, Kota Cirebon.